Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Dwi Saputri dengan NIM DKA 2023-03571 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan dengan judul jurnal Pemanfaatan Komputerisasi Akuntansi pada UMKM Skala Resiko Kecil. Jurnal ini ditulis oleh Titin Chandra dengan nama Jurnal Pubarama, yakni Jurnal Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, volume 4, nomor 1, halaman 1-6, dan dibuat tahun 2024. Hal yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat subjek dan objek penelitian, yang kelima hasil penelitian atau kesimpulan, yang keenam kelebihan penelitian, yang ketujuh kekurangan penelitian, dan yang kedelapan diskusi atau rekomendasi. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. UMKM sering mengalami kendala seperti salah informasi tentang ketersediaan stok dan lambatnya penanganan dalam penjualan yang berdampak pada omset. Pengelolaan UMKM membutuhkan bantuan dalam pengenalan penggunaan komputerisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pencatatan konvensional memiliki kelemahan dalam hal akurasi, efisiensi waktu, akses data, keandalan, skala perhitungan, kecepatan, keamanan, dan biaya penyimpanan. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada UMKM yang bersifat eceran agar beralih dari pencatatan konvensional ke pencatatan secara komputerisasi. Kemudian, di samping itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu pengenalan penggunaan komputerisasi kepada pengelola UMKM agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berkaitan dengan pembuatan deskripsi dan penyampaiannya berupa bahasa dan kalimat deskriptif. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data yang valid melalui pengamatan dan wawancara. Poin keempat, yaitu subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yaitu UMKM yang ada di Indonesia, sedangkan objek penelitiannya yaitu pemanfaatan komputerisasi akuntansi pada UMKM skala resiko kecil. Poin yang kelima, hasil penelitiannya. Di antaranya yaitu peralihan pencatatan konvensional yang selama ini dilakukan perlu secara bertahap dilakukan pemindahan agar para karyawan dapat terlatih sebelum penggunaan aplikasi komputerisasi akuntansi dengan akurat. Yang kedua, pemilik UMKM berharap dengan penerapan komputerisasi akuntansi dengan akurat dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam transaksi usahanya. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki peneliti dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, terutama pelaku UMKM yang ingin mengalihkan dari pencatatan konvensional dengan menggunakan aplikasi akurat. Poin yang keenam, yaitu kelebihan penelitian, di antaranya memberikan solusi praktis untuk UMKM dalam meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan mereka. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada aplikasi Accurate yang merupakan perangkat lunak akuntansi yang relevan dan banyak digunakan di Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi UMKM dalam pencatatan konvensional. Poin yang ketujuh, kekurangan penelitian. Di antaranya yaitu waktu pelaksanaan yang terbatas. Kegiatan pengabdian masyarakat hanya dilakukan dalam waktu 1 hari, yaitu pada hari Sabtu selama 1,5 jam. Yang kedua, kurangnya tindak lanjut yang mendalam. Meskipun ada rencana untuk workshop lebih lanjut, penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana efektivitas jangka panjang dari penerapan komputerisasi akuntansi akan dievaluasi. Yang ketiga, fokus pada aspek teknis. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek teknis penggunaan aplikasi Accurate, kurang adanya eksplorasi mendalam tentang tantangan non-teknis yang mungkin dihadapi UMKM dalam mengadopsi sistem baru. Yang kedelapan, diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, pentingnya pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa peralihan dari pencatatan konvensional ke komputerisasi memerlukan waktu dan pendampingan. Yang kedua, pengembangan modul pelatihan. Untuk memfasilitasi adopsi yang lebih luas, disarankan untuk mengembangkan modul pelatihan standar tentang komputerisasi akuntansi untuk UMKM.
Yang ketiga, perencanaan workshop yang efektif. Pemilik UMKM berencana untuk mengadakan workshop lanjutan. Agar workshop ini efektif, perlu dilakukan perencanaan yang matang, termasuk penentuan materi yang relevan, metode pengajaran yang tepat, dan alokasi waktu yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.